Matius 19 ayat 21. Nah ini kepada orang-orang yang tadi, Anda sudah mengikuti Yesus, Anda sudah mengikuti Yesus. Gue balas pakai ayat ini kayak, kalau gitu kok Bapak masih punya baju? Kalau gitu kok Bapak masih punya arloji? Gitu kan, emang ayatnya apa dek? Gitu kan. Nih Pak, ada yang berkata kepada Yesus kayak, ada orang muda mencari, Guru, aku sudah melakukan semua perintahmu, apalagi yang kurang? Lalu kata Yesus kepadanya, which is ayat 21, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bingung dia jawabnya. Dia pasti jawabnya, ya gak bisa begitu deh, itu semua harus di konteks whatever gitu kan. Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah video kedua dari seri tanggapan untuk konten Tri Anomali. Pada video yang pertama, saya sudah menanggapi beberapa poin, yakni apakah doktrin menghambat spiritualitas? Apakah mendoakan arwah adalah jalan Tuhan atau kehendak Tuhan? Apakah ada iblis yang baik? Apakah kita tidak perlu mengusir iblis karena Allah Maha Kasih? Semua pertanyaan ini sudah saya jawab dalam video yang pertama. Jadi silakan tonton supaya saudara paham. Pada video yang kedua ini saya masih akan membahas poin penting, yakni bagaimana kita menafsir dengan benar ayat-ayat tertentu dalam Alkitab yang juga dipahami oleh orang dalam video yang saya tanggapi ini secara salah. Perhatikan seksama pembahasan poin ini supaya saudara juga tidak mengikuti tafsir yang salah. Pada video yang pertama sudah saya katakan hal ini, tapi tidak ada salahnya jika saya mengulanginya lagi pada video tanggapan yang kedua ini, bahwa saya tidak peduli dengan pengalaman spiritual dari orang dalam video yang saya tanggapi ini. Tapi karena dia telah menyinggung ayat-ayat Alkitab termasuk konsep Allah yang diyakini dalam kekristenan, maka saya juga mempunyai hak untuk menanggapi. Lebih tepatnya adalah meluruskan apa yang dia sampaikan. Video tanggapan ini saya buat agar orang Kristen yang telah menonton video yang saya tanggapi ini bisa mendapatkan pencerahan terkait ajaran yang sesuai dengan pandangan kitab suci. Dan jika saudara telah dicerahkan, bagikanlah video ini agar banyak orang juga dicerahkan. Saudara-saudara, berulang kali saya katakan bahwa menafsir ayat-ayat Alkitab itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena untuk memahami sebuah pernyataan yang terdapat dalam ayat-ayat Alkitab dengan tepat, maka ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satu hal penting untuk menemukan makna sebenarnya dari sebuah pernyataan dalam ayat Alkitab adalah memperhatikan konteks. Banyak orang yang mencopot ayat lalu memberi penafsiran sendiri pada ayat tersebut tanpa mempedulikan dari mana ayat tersebut diambil. Padahal, cara ini justru akan membawa mereka sampai pada tafsir yang salah. Tafsiran yang salah menghadirkan khotbah yang salah. Khotbah yang salah menjadikan pendengar khotbah tersesat. Berikut ini adalah contoh dari tafsiran yang salah karena mencopot ayat keluar dari konteks, lalu memberi penafsiran sendiri. Perhatikan penjelasannya, supaya saudara tidak mengikuti tafsir yang salah, atau melakukan kesalahan yang sama yakni menafsir ayat keluar dari konteksnya. Kalau misalnya orang klaim, gue pengikut Yesus gini-gini, tapi masih punya harta, kan kontradiktif ya kan. Kedua juga harus kayak semua berkumpul gini-gini. Oh, mereka berdalih di mana ada 2 orang atau lebih berkumpul di situlah Tuhan hadir. Which is itu kontradiktif dengan ayat sebelumnya yang ya kalau gitu kenapa Tuhan mengatakan kayak doa di kamar sendirian gitu kan. So many kontradiksi lah. Tapi ketika konteksnya spiritualitas, kok kayak ada kesan show gitu, pamer gitu loh. Bapak sudah mengikuti Yesus dengan full gitu kan? Iya sudah. Terus gue bawa 2 ayat yang hampir atau jarang dibahas di dunia perkristenan, yaitu Matius 19 ayat 21, Matius 6 ayat 6. Poin yang pertama, ayat Alkitab kontradiksi.
Apakah mengikut Yesus tapi masih punya harta itu kontradiktif dengan ayat Alkitab? Apakah ibadah dengan adab yang di depan terkesan pamer dan kontradiksi dengan ayat Alkitab? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, maka saudara perlu memahami beberapa hal. Yang pertama, apakah pernyataan orang ini memang benar bahwa Matius 19 ayat 21 dan Matius 6 ayat 6 merupakan ayat-ayat yang jarang dibahas dalam kekristenan? Untuk menjawab ini, saya akan ajukan pertanyaan. Pernyataan Anda ini dasarnya apa? Apa Anda telah memiliki data dari seluruh gereja mengenai bahan khotbah per minggunya? Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah selain hari Minggu, bahkan ibadah-ibadah dalam komunitas rohani Kristen, sehingga Anda mendapatkan kesimpulan bahwa kedua ayat tadi memang jarang dikhotbahkan? Jika ada, maka silakan tunjukkan. Yang berikut, dari video yang sudah kita lihat tadi, orang dalam video ini mengutip Matius 19 ayat 21 dan Matius 6 ayat 6, lalu dia memberikan penafsiran sendiri terhadap ayat-ayat itu. Sekilas tafsir yang dia sampaikan terkesan benar jika Anda hanya melihat ayat itu saja. Tapi saudara, ayat yang dia kutip itu tidak berdiri sendiri, karena ada ayat-ayat sebelum juga ayat-ayat sesudahnya. Ayat-ayat sebelum dan sesudahnya inilah yang disebut dengan konteks. Dengan memperhatikan konteks, kita akan menemukan alasan mengapa Yesus mengatakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin," dalam Matius 19 ayat 21. Dan dalam Matius 6 ayat 6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Sebelum memperhatikan tafsir yang benar terhadap kedua ayat tadi, mari kita lihat videonya. Dalam hidup gue tuh, gue udah sering banget dengar orang-orang seperti ini, terutama Kristen ya. Gue nggak bilang Kristen sekte apa. Kamu sudah mengenal Yesus, kamu sudah mengikuti. Kalau kamu belum mengikuti, kamu sesat. Kamu harus percaya dan seterusnya gitu kan. Terus gue jawab gini, Bapak sudah mengikuti Yesus dengan full gitu kan? Iya sudah. Terus gue bawa dua ayat yang hampir atau jarang dibahas di dunia perkristenan, yaitu Matius 19 ayat 21. Nah ini kepada orang-orang yang tadi, Anda sudah mengikuti Yesus, Anda sudah mengikuti Yesus. Gue balas pakai ayat ini kayak, kalau gitu kok Bapak masih punya baju? Kalau gitu kok Bapak masih punya arloji? Gitu kan, emang ayatnya apa dek? Gitu kan. Nih Pak, ada yang berkata kepada Yesus kayak, ada orang muda mencari, "Guru, aku sudah melakukan semua perintahmu, apalagi yang kurang?" Lalu kata Yesus kepadanya, which is ayat 21, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bingung dia jawabnya. Dia pasti jawabnya, ya nggak bisa begitu deh, itu semua harus lebih konteks, whatever gitu kan. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dalam video tadi, orang ini memberikan penafsiran bahwa jika kita pengikut Kristus, maka kita tidak boleh punya harta. Benarkah demikian? Perhatikan penjelasan berikut. Sekarang kita perhatikan konteks ayat ini. Kita mulai dari Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebelum Yesus mengeluarkan pernyataan jikalau engkau hendak sempurna dan seterusnya, kisah ini dimulai dengan datangnya seorang kepada Yesus lalu bertanya, perbuatan baik apa yang harus dia lakukan agar memperoleh hidup kekal? Di sini terlihat jelas bahwa konsep keselamatan yang ada di pikiran orang yang bertanya ini, menurutnya hidup kekal itu bisa didapatkan dengan berbuat baik. Dan ini jelas konsep yang salah. Karena konsep keselamatan yang benar adalah selamat oleh iman kepada Yesus. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma pasal 3 ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada.
Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan, ayat-ayat tadi jelas bahwa keselamatan itu bukan karena hasil pekerjaan tapi oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9. Manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat yang merupakan perbuatan baik, tapi karena iman. Roma pasal 3 ayat 27-28, Galatia 2 ayat 16. Dan manusia dibenarkan dengan cuma-cuma. Jika harus berbuat baik, maka itu bukan cuma-cuma, tapi upah. Roma pasal 3 ayat 23-24. Nah saudara, untuk menghadapi seorang dengan konsep keselamatan yang salah ini, Yesus menjawab pertanyaannya dan dijawab oleh orang muda ini demikian. Matius 19 ayat 17-20. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Saudara perhatikan, dalam tanya jawab ini, Yesus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam hidup, maka orang muda yang bertanya ini harus menuruti segala perintah Allah. Dan pemuda ini menjawab, kalau dia sudah menuruti semuanya, bahkan dia mengajukan pertanyaan, apalagi yang masih kurang? Nah, atas pertanyaan orang muda yang menganggap dia telah melakukan segala perintah Allah secara sempurna inilah, Yesus memberikan jawaban dalam ayat berikut. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Markus dan Lukas memberi keterangan menarik ketika Yesus menjawab pertanyaan orang muda ini. Dalam Markus 10 ayat 21, Markus memberikan keterangan, hanya satu lagi kekuranganmu. Sedangkan dalam Lukas, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Lalu apa respon orang muda itu ketika mendengar jawaban Yesus untuk menjual segala hartanya dan membagikannya kepada orang miskin? Lihat ayat berikut. Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan, orang muda ini berpikir bahwa dia telah melakukan seluruh perintah Allah secara sempurna. Tapi Yesus membuktikan bahwa pemuda ini tidak melakukan perintah Allah secara sempurna. Hal ini terbukti ketika orang muda ini menolak permintaan Yesus dengan cara pergi meninggalkan Yesus karena memang hartanya banyak. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya orang muda ini tidak mengasihi Allah karena dia mengasihi hartanya. Kalau begitu, mengapa Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin dan seterusnya dalam Matius 19 ayat 21? Itu karena Yesus sedang membuktikan kepada orang muda ini bahwa sesungguhnya dia tidak mengasihi Allah secara sempurna karena ternyata dia lebih mengasihi hartanya. Jadi, Matius 19 ayat 21 ini tidak sedang memerintahkan pengikut Yesus tidak boleh punya harta, tapi harta tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti Yesus. Hati kita harus terpaut pada Yesus dan bukan harta yang kita miliki. Oleh karena itu, orang dalam video ini sesungguhnya tidak memahami cara menafsir Alkitab dengan benar. Karena dengan mengabaikan konteks,
Dalam melihat satu ayat, kita pasti akan sampai pada kesimpulan yang salah. Jadi, ayat ini tidak kontradiktif dengan pengikut Yesus yang memiliki harta, melainkan orang dalam video ini yang tidak paham bagaimana menafsir ayat-ayat Alkitab dengan benar. Dari ayat yang pertama ini, saudara bisa perhatikan betapa bahayanya pandangan yang kita anut jika kita menafsir ayat Alkitab tanpa melihat konteks. Hal serupa juga terjadi pada ayat berikut. Perhatikan videonya sekaligus tanggapan saya. Ini yang sering ngacung-ngacungin gue kayak, ayo dong ikut pelayanan dong, lu bisa musik harus ikut pelayanan dong, gak boleh di wasted talenta lu itu, gak boleh gini, harusnya. Gue agak gerah terus terang, kenapa harus ada band di depan. Gini, gue nggak against band ya. Gue suka yang namanya band pertunjukan musik itu di depan, karena itu profesional. Misalnya band Linkin Park atau Incognito, ketahuan dah umur gue, itu datang, itu kan ya harus di depan dong. Kita bayar tiket, kita pengen lihat mereka di depan kan. Tapi ketika konteksnya spiritualitas, kok kayak ada kesan show gitu, pamer gitu loh. Jadi gue bilang, oh gitu ya, bukankah pernah ada ayat juga, yaitu Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gue bilang ke orang-orang yang tersebut yang tadi ngacung-ngacung, berarti gak perlu dong sampai hingar-bingar kayak gitu. Mau doa kepada Tuhan, sampai dong. Di kamar mandi sampai dong. Even lagi BAB pun sampai dong. Atau lagi tidur, mau tiduran, mau meditasi, mau terlungkup doa, atau lagi nyetir sampai dong seharusnya. Ya di kamar deh setidaknya. Kenapa harus doa? Itu menjawab pertanyaan gue yang emang harus ke gereja terus gitu kan tiap minggu. Orang-orang tersebut pasti menjawab seperti ini. Nggak bisa deh, harus dilihat konteksnya. Dengan bernyanyi kamu seperti berdoa 2 kali dan seterusnya. Whatever lah. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam video tadi, orang tersebut menganggap bahwa ibadah dengan ada band di depan terkesan pamer dan kontradiksi dengan Matius 6 ayat 6. Demikian juga dengan doa. Benarkah demikian? Perhatikan penjelasan saya. Saudara-saudara, sebelum Yesus mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah kamarmu dan seterusnya pada ayat 6, maka ayat kelima sebenarnya adalah alasan mengapa Yesus mengeluarkan pernyataan demikian pada ayat ke-6. Perhatikan hubungan antar kedua ayat ini. Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara perhatikan, ayat 5 mengatakan bahwa jangan berdoa seperti orang munafik. Doa seorang munafik itu seperti apa? Orang munafik itu berdoa agar dilihat orang. Nah, hal ini yang dilarang oleh Yesus. Makanya supaya menghindarkanmu dari motivasi yang salah, maka berdoalah dalam kamar. Jadi ini bukan masalah doa di mana, tapi apa motivasimu saat berdoa. Nah, jika kita mengikuti logika dari orang ini, bahwa berdoa harus sesuai Matius 6 ayat 6, yakni dalam kamar saja, karena jika tidak maka itu terkesan pamer, maka bagaimana dengan Yesus? Yesus juga berdoa tidak dalam kamar, bahkan di banyak orang. Apakah ini artinya Yesus sedang pamer? Perhatikan ayatnya. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Lalu Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Pakaian Yesus dibagi-bagi di situ dan di antara mereka dengan undian. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Berdasarkan ayat-ayat tadi, jelas bahwa Yesus pun berdoa di depan orang. Dan ini bukan berarti Yesus sedang pamer kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia sedang berdoa. Matius 6 ayat 6 itu memang sebenarnya bicara tentang berdoa. Tapi karena orang ini menganggap bahwa band dalam ibadah di gereja itu kontradiksi dengan ayat ini, maka prinsip kebenaran yang terkandung dalam ayat ini juga dapat diterapkan dalam konteks ibadah. Bahwa persoalannya bukanlah bermusik di depan jemaat atau tidak, tapi apa motivasimu ketika bermusik dalam ibadah. Jadi menafsirkan Matius 6 ayat 6 dengan menyimpulkan bahwa tim musik atau band dan berdoa di depan jemaat itu terkesan pamer adalah sebuah kesalahan dalam menafsir. Saya tidak heran jika dalam 2 ayat orang dalam video ini sampai pada kesimpulan yang salah terhadap maksud ayat tersebut karena memang dia tidak mempedulikan konteks. Dan ini contoh kedua dari bahayanya menafsir ayat tanpa melihat konteks. Jadi sekali lagi, tidak ada kontradiksi ibadah orang Kristen dengan ayat Alkitab. Yang ada hanyalah ketidakpahaman orang ini terhadap makna sebenarnya dari sebuah ayat. Yang terakhir, apakah karena Tuhan bisa mendengar doa kita di mana saja, itu artinya kita tidak perlu ke gereja lagi untuk beribadah? Perhatikan ayat ini. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berdoa secara pribadi dengan Tuhan itu penting, tapi bersekutu bersama dengan orang percaya dalam ibadah juga penting. Karena dalam persekutuan itu, kita bisa saling menguatkan, saling menasehati, bisa saling menegur dengan kasih jika kita memiliki pemahaman yang salah. Dan banyak hal positif yang bisa kita dapat dalam persekutuan bersama dengan orang percaya dalam ibadah di gereja maupun dalam komunitas rohani Kristen. Mengapa orang memilih untuk menjauh dari gereja dan komunitas rohani Kristen? Ada banyak alasan mengenai hal ini. Mulai dari kecewa dengan sikap gembala atau pendetanya, pengurus yang jadi batu sandungan, dosanya ditegur melalui khotbah di mimbar, dan masih banyak lagi alasannya. Namun di antara begitu banyak alasan, ada satu alasan yang bagi pengajar-pengajar yang telah mengajarkan ajaran yang salah adalah karena mereka takut ajaran mereka, pengalaman spiritual mereka diuji dengan ketat berdasarkan ajaran kitab suci. Mereka tidak siap menerima bahwa apa yang mereka yakini benar selama ini ternyata salah menurut kitab suci kita. Video kali ini sampai di sini. Saya berpikir menanggapi konten Tri Anomali ini cukup 2 bagian saja, tapi ternyata tidak. Masih ada bagian yang harus saya tanggapi pada video selanjutnya. Ada poin menarik yang akan dibahas di sana. Salah satunya adalah, apakah memang masih ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni iblis dan tidak akan memusnahkannya? Nantikan video tanggapan selanjutnya, saudara-saudara. Sekian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.